Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IKMC 2020. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Next. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Zuhrohatan Anglenisa atau saya sendiri. Kemudian ada Sylvia Paula Andrea Desta. Kemudian ada Puji Baidah, Novela Dwi Cahyani Putri, Anissa Azhara, Elang Surya Negara, Ahmad Arif Al-Jalbib, Zahra Syafa Kamila, Muhammad Zaid Zidan, dan Muhammad Alimi Rusdi. Next. Berikut adalah subbab yang akan kami bahas dalam materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi dakwah, yang ketiga ada definisi promosi kesehatan, yang keempat ada dakwah dalam Islam. Next. Selanjutnya ada dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang keenam ada implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang ketujuh ada efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang kedelapan adalah metode dalam menyampaikan dakwah. Next. Yang terakhir adalah hambatan dalam menyampaikan dakwah serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Dakwah didefinisikan sebagai suatu sarana dalam menyuarakan dan mensiarkan suatu ajaran. Urgensi dakwah dalam menyuarakan kebenaran dan kebaikan sangatlah penting, terutama dalam Islam. Dakwah tidak hanya serta-merta berisikan ajaran agama, hal apapun dapat disampaikan melalui dakwah selama hal tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan kebaikan. Terlebih di masa pandemi ini, dakwah sendiri dapat menjadi sarana untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan promosi kesehatan dengan bertujuan untuk meyakini masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan demi keberlangsungan hidup. Next. Selanjutnya tentang definisi dakwah. Definisi dakwah sendiri adalah proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Dalam istilah atau terminologi, dakwah sendiri adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Selain itu, dakwah juga dimaknai sebagai memanggil dengan suara lantang, sebagai doa atau mengharapkan kebahagiaan, dan sebagai upaya mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah definisi promosi kesehatan. Di sini kami telah mengambil dua definisi, yaitu yang pertama dari WHO dan yang kedua dari Kementerian Kesehatan. Untuk WHO, definisi dari promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol dan meningkatkan kesehatan. Maksud dari definisi ini adalah upaya promosi kesehatan membutuhkan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai cara untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan baik perorangan maupun masyarakat. Kementerian Kesehatan juga memiliki definisi promosi kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1148 yang mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber dari masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dari dua definisi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Oke, selanjutnya dakwah dalam Islam. Dalam Islam, dakwah merupakan salah satu ibadah yang bernilai cukup tinggi. Menurut beberapa hadis, barang siapa yang memberitahu, mengajak, atau mengajarkan seorang lain untuk melakukan kebaikan atau menghindari keburukan, maka pahala yang didapatkan sama seperti pelaku tersebut, tanpa berkurang sedikit pun. Dan akan terus bertambah seiring dengan kemunculan kebaikan-kebaikan susulan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Bahkan Islam sendiri dikatakan sebagai agama dakwah, agama yang harus dakwahkan
seluruh manusia dakwah adalah dua buah tergantung. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa itu adalah hukumnya fardu ain dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa itu adalah fardu kifayah. Dakwah dapat berupa amar ma'ruf, nahi mungkar, dan ta'limul ulum. Namun yang perlu benar-benar diperhatikan terutama pada zaman seperti ini adalah kompetensi dan validitas dari dakwah yang ada. Karena tentunya akan ada dakwah yang kurang tepat atau kurang benar, dan hal ini pun sudah diprediksi oleh para sahabat tabi'in ulama sejak zaman dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dakwah sebagai media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan merupakan semua upaya atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan informasi dan pesan dengan harapan komunikan atau sasaran dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta merubah perilaku ke arah yang positif terhadap kesehatannya. Media dalam promosi kesehatan bertujuan untuk menarik perhatian dan mempermudah peserta dalam memahami materi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Promosi kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu media elektronik seperti TV, radio, smartphone, dan lain-lain, media cetak, dan media luar ruangan. Dakwah adalah salah satu bentuk pemanfaatan dari media promosi kesehatan yang sangat penting bagi umat Islam, karena dakwah menggunakan metode promosi atau pendidikan yang bersifat publik dan memiliki sasaran yang sangat luas, mulai dari pendidikan tinggi sampai rendah. Selain itu, penggunaan metode ini sebagai media promosi kesehatan memiliki peran yang sangat penting karena dapat menunjang dan meningkatkan pengetahuan umat Islam untuk lebih peduli terhadap kesehatannya dan bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sebagai media promosi kesehatan sangat cocok diterapkan di Indonesia, yang mana sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam dan sangat patuh terhadap ajaran agamanya. Islam juga telah mengajarkan kesehatan sejak awal diturunkannya Al-Quran. Dengan menggunakan dakwah sebagai media promosi kesehatan, memiliki arti bahwa kita sudah menjalankan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim. Mengingat dakwah adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah balik dan berakal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Di sini kami memberikan 2 studi kasus mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap program KB atau keluarga berencana. Dalam pandangan Islam sendiri, KB diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam, di mana dalam konteks ini KB merupakan pengaturan kelahiran dan bukanlah pembatasan kelahiran. Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama Indonesia tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan pada tahun 1983. Sehingga secara teoritis, program KB ini diperbolehkan. Namun, harus tetap memperhatikan jenis, cara kerja, dan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Selain itu juga, terdapat hadis yang mendukung mengenai pengaturan jarak kelahiran, yang berbunyi yaitu, sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa suami istri harus mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, sehingga nantinya anak-anak mereka tidak menjadi beban orang lain. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan dilakukan hingga berhasil. Dengan demikian, pada intinya, pandangan Islam terhadap program KB ini diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dilakukan dalam konteks pengaturan kelahiran dan bukanlah pembatasan kelahiran. Selanjutnya, yaitu pentingnya PHBS dalam pandangan Islam. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan upaya yang harus dilakukan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Meskipun masih banyak orang yang tidak melakukan atau belum melakukannya, maka perlu diingat kembali bahwa di dalam ajaran Islam ini, PHBS telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu bersih, dia cinta kebersihan. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu juga terdapat dalam ayat Al-Quran, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu,
Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. PHBS ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yaitu setiap anggota keluarga di rumah menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak dalam rumah dapat tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga semakin giat bekerja dikarenakan kesehatan yang prima, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai umat muslim, kita harus menjaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan berarti kita telah menjaga anugerah yang diberikan oleh Allah dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikannya. Mengingat mencegah lebih baik daripada mengobati, maka PHBS ini perlu dilakukan oleh semua orang di berbagai kalangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah sendiri tidak hanya diuntukkan untuk bidang religius, tapi juga pada bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, bahkan kesehatan. Dakwah sendiri berkaitan erat dalam bidang kesehatan, yang mana di Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan tentang kesehatan dan cara menjaganya. Suatu dakwah dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan dapat sesuai dengan yang diterima oleh komunikator. Kemudian efektivitas suatu dakwah dapat salah satu faktor lainnya adalah adanya umpan balik, yang mana hal ini ada ketika pendengar dari dakwah tersebut mampu membawa perubahan pada hidupnya setelah ada dakwah tersebut. Next. Berikut adalah beberapa indikator yang mempengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Yang pertama adalah pengertian. Merupakan pesan yang disampaikan harus bisa dipahami oleh pendengar dan ditafsirkan secara sesuai oleh komunikan serta sesuai dengan kehendak komunikator. Kemudian ada kesenangan, yaitu dalam komunikasi adanya kesenangan mampu memberikan hubungan yang lebih baik antara pendengar dan penyampai dakwah. Kemudian adalah mempengaruhi sikap. Melalui dakwah yang telah dilaksanakan, diharapkan pendengar dapat terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh penyampai dakwah. Dan adanya dakwah tersebut dapat mengubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah tindakan. Tindakan sendiri merupakan hasil perilaku yang dilakukan oleh sasaran dakwah sesuai dengan kehendak atau tujuan dari adanya dakwah tersebut. Penyampaian dakwah itu tidak selalu disampaikan melalui mimbar. Next. Ada beberapa contoh penerapan dakwah sebagai media promkes. Yang pertama adalah learning kader dakwah yang dilaksanakan di salah satu pesantren di Surabaya, yang mana hasilnya pada peserta yang mengikuti learning kader ini, peserta dapat lebih aware terhadap masalah stunting. Dan di sini pihak yang mengikuti program ini memiliki pengetahuan yang lebih setelah menerima materi. Selanjutnya adalah bimbingan rohani di rumah sakit, yang mana bimbingan ini diberikan melalui nasihat dan doa kepada pasien yang dapat memperkuat kondisi psikologis pasien untuk bisa sembuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk subtopik bahasan selanjutnya adalah metode dalam menyampaikan dakwah. Sebenarnya cukup banyak metode yang dipakai oleh para ulama dalam menyampaikan dakwah, namun ada 3 metode populer yang biasa digunakan. Metode pertama yaitu metode Bi al-Hikmah, yang dimana metode Bi al-Hikmah ini merupakan penyampaian dakwah dengan menyatukan dan menyamaratakan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan teoritis dan praktis. Nah, maksudnya adalah ulama itu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Lalu selanjutnya adalah metode al-mau'izah al-hasanah, yang dimana metode dakwah ini disampaikan dengan melalui perkataan serta kalimat yang baik sebagai petunjuk kebaikan. Metode dakwah ini mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik yang dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam.
Aplikasi metode ini bisa berupa bahasa lisan, tulisan, atau percontohan, yaitu suri taulatan. Lalu yang ketiga adalah metode al-mujadalah bilati hiya ahsan. Metode dakwah disampaikan melalui argumentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi perspektif pendengar. Dakwah ini dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau dialog sesuai dengan kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Untuk subtopik bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan dalam penyampaian dakwah. Dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab ketidaktepatan atau kekurangan dari penyampaian dakwah yang diberikan oleh pendakwa yang berasal dari diri seorang pendakwa. Dapat disebutkan beberapa masalah dalam diri seorang pendakwa yang memengaruhi kualitas materi yang disampaikan. Di antaranya yaitu adanya turunnya kualitas ilmu seorang pendakwa. Dakwah yang bertujuan untuk menggerakkan seseorang dalam kebajikan seharusnya didasarkan pada hukum atau ilmu yang sudah pasti. Dalam penyampaiannya, pendakwa diharuskan menguasai ilmu tersebut, baik secara pemikiran maupun dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. Turunnya kualitas ilmu berdampak pada ketidaktepatan penyampaian materi, sehingga menimbulkan misinformasi dan perilaku yang keliru. Yang kedua yaitu hilangnya keteladanan. Dakwah dapat dikatakan sebagai cerminan diri dari seorang pendakwa itu sendiri. Keteladanan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi dari pendengar kepada pendakwa. Dengan kata lain, apa yang disampaikan dan dianjurkan merupakan perilaku yang sebenarnya sudah diterapkan oleh pendakwa itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang dihasilkan dari pengaruh di luar diri seorang pendakwa. Salah satu contohnya yaitu di era globalisasi memungkinkan peningkatan teknologi informasi dan perubahan perilaku, di mana dakwah yang bertujuan untuk menyebarkan suatu ajaran, perilaku, dan pengetahuan itu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan metode yang dikemas dengan terapan media komunikasi sesuai dengan pendengar atau komunikan. Dan yang kedua yaitu suatu dakwah itu terbentur dengan kepercayaan dan budaya di suatu masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, manusia sesuai kodratnya adalah makhluk sosial, sehingga program promosi kesehatan bisa diterapkan dengan metode dakwah. Promosi kesehatan melalui media dakwah sangat efektif untuk diterapkan di Indonesia, yang mana sebagian besar penduduknya adalah pemeluk agama Islam dan sangat patuh terhadap ajaran agamanya. Sebagai contoh, yang pertama untuk mensukseskan program KB di Indonesia tahun 1983, salah satunya dilakukan melalui metode dakwah. Yang kedua, program hidup bersih dan sehat juga pernah dipromosikan melalui metode dakwah di lingkungan masyarakat, terutama di pesantren. Next. Syarat materi dakwah yang harus efektif dan komunikatif, diantaranya materi dakwah harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, terutama pendengar. Yang kedua, materi dakwah harus disampaikan secara komunikatif sehingga pendengar tidak jemu dan merasa terhibur. Yang ketiga, materi dakwah harus bisa mempengaruhi perilaku pendengar sehingga dapat mengubah perilaku hidup seseorang ke arah yang lebih baik. Metode penyampaian dakwah ada tiga, yaitu metode bi al-hikmah, metode al-mau'izah al-hasanah, dan al-mujadalah bilati ya hasan. Hambatan dalam menyampaikan dakwah diantaranya yaitu turun kualitas ilmu seorang pendakwah, hilangnya keteladanan, dan gejolak kejiwaan. Next. Saran. Bagi pendakwah wajib menguasai yang akan dipromosikan. Dengan menggunakan metode dakwah dalam melakukan promosi kesehatan itu memiliki arti bahwa kita sudah menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim, mengingat dakwah adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah balik dan berakal.
Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.